Pada suatu masa, ilmu berjalan bersama adab dan iman, dituntun oleh kebijaksanaan para wali. Namun, ketika pemahaman berlari lebih cepat dari kerendahan hati, ketenangan pun diuji. Nama Siti Jenar disebut, bukan karena ajarannya berubah, melainkan karena manusia menafsirkannya terlalu jauh. Syekh Jangkung berdiri di antara nurani dan tanggung jawab, sementara para wali memilih diam, agar iman belajar berdiri sendiri. Tak ada pertarungan, tak ada paksaan. Hanya keputusan sunyi yang menyakitkan. Siti Jenar pun melangkah pergi, bukan karena kalah, melainkan agar manusia berhenti bersandar. Karena iman sejati tidak lahir dari penengah, melainkan dari hati yang berani merunduk. Pada suatu masa, ketika pagi masih datang dengan langkah lembut, tanah Jawa berada dalam keadaan yang tentram. Langit biru seolah memahami irama kehidupan manusia, di bawahnya perlahan, sabar, dan penuh rasa syukur. Di desa-desa, suara doa mengalun bersahutan dengan bunyi alam, menciptakan harmoni yang jarang dipertanyakan. Di tengah ketenangan itulah, Siti Jenar hidup dan mengajar. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, tutur katanya sederhana, namun maknanya kerap membuat orang terdiam lama. Murid-muridnya datang bukan karena paksaan, melainkan karena rasa ingin tahu yang tumbuh dari hati. Siti Jenar tidak pernah mengangkat suara, tidak pula memaksa keyakinan. Ia hanya berbicara dan membiarkan setiap orang menemukan arti sendiri dari ucapannya. Tak jauh dari sana, Syekh Jangkung menjalani hari-hari nia dengan keteguhan yang sama. Ia adalah penjaga keseimbangan seorang guru yang dihormati karena kedisiplinan dan kebijaksanaannya. Doa-doanya teratur, langkahnya terukur, dan nasihatnya sering dijadikan pegangan oleh banyak kalangan. Bagi masyarakat, Syekh Jangkung adalah peneduh ketika kebingungan datang. Di atas keduanya, para wali menjadi cahaya penunjuk arah. Mereka hadir sebagai penengah, penasehat, dan pengingat agar ilmu tidak melampaui kebijaksanaan. Selama ini, perbedaan pandangan disikapi dengan musyawarah, dan setiap kegelisahan selalu menemukan jalan damai. Hari itu, Siti Jenar dan Syekh Jangkung bertemu di sebuah pendapa sederhana. Tidak ada ketegangan di sana, hanya senyum dan saling hormat. Mereka berbincang tentang kehidupan, tentang manusia yang mencari makna, dan tentang tanggung jawab seorang guru terhadap muridnya. Ilmu adalah jalan, ujar Siti Jenar pelan. Tetapi setiap orang berjalan dengan langkah yang berbeda. Syekh Jangkung mengangguk, menyambut kalimat itu tanpa bantahan. Dan tugas kita, balasnya, adalah memastikan jalan itu tidak membuat mereka tersesat. Keduanya sepakat atau, setidaknya, terlihat sepakat. Tidak ada tanda bahwa hari-hari damai itu akan berubah. Tidak ada isyarat bahwa angin yang berembus lembut pagi itu kelak akan membawa pertanyaan-pertanyaan besar yang mengguncang keyakinan banyak orang. Namun, di balik ketenangan yang tampak sempurna, benih perbedaan telah mulai tumbuh. Masih kecil, hampir tak terlihat. Dan untuk saat ini, semua orang memilih percaya bahwa harmoni akan selalu bertahan. Mereka belum tahu bahwa diam kadang lebih berisik daripada pertentangan. Dan sejak hari itu, keheningan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah diucapkan. Desa-desa tetap berdenyut seperti biasa. Tetapi hati sebagian orang mulai merasakan getar yang sulit dijelaskan. Tidak ada kegaduhan, tidak ada peristiwa mencolok, hanya rasa ingin tahu yang tumbuh perlahan. Seperti bayang-bayang yang memanjang menjelang senja. Ajaran Siti Jenar semakin sering dibicarakan, bukan karena ia mengubah kata-katanya, melainkan karena orang-orang mulai menafsirkannya dengan cara masing-masing. Sebagian merasa tercerahkan, sebagian lain merasa gelisah. Kalimat-kalimat sederhana yang dulu menenangkan, kini memantik renungan panjang. Siti Jenar sendiri tetap sama tenang, tidak membela diri, dan memilih mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Di sisi lain, Syekh Jangkung merasakan perubahan yang tak kasat mata. Ia mendengar bisik-bisik dari murid-murid yang bertanya lebih dalam dari biasanya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah, tetapi cara mereka bertanya membuatnya berhenti sejenak sebelum menjawab. Ia sadar, kebijaksanaan bukan hanya tentang memberi jawaban, melainkan juga tentang menimbang dampaknya. Para wali memperhatikan dari kejauhan. Mereka belum mengambil sikap, belum pula memanggil siapapun. Musyawarah masih dianggap belum perlu.
sebab tidak ada pelanggaran yang tampak jelas. Namun, di ruang-ruang sunyi, doa-doa mereka menjadi lebih panjang, seolah sedang meminta kejernihan untuk sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat. Suatu sore, seorang murid mendatangi Syekh Jangkung dengan wajah penuh keraguan. Ia tidak menyebut nama, hanya membawa kegelisahan yang terasa berat. Syekh Jangkung mendengarkan dengan saksama, lalu menatap langit yang mulai meredup. Untuk pertama kalinya, ia memilih tidak langsung memberi nasihat. Di tempat lain, Siti Jenar menutup pengajarannya lebih awal. Ia memandang murid-muridnya satu persatu, seakan ingin memastikan mereka pulang dengan hati yang utuh. Dalam diam, ia tahu, pemahaman adalah perjalanan yang tidak selalu searah. Malam itu, Jawa tetap tenang. Namun di balik ketenangan, pertanyaan-pertanyaan mulai mencari jawaban. Dan ketika pertanyaan telah menemukan jalannya, tak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Pagi itu, jalannya pertanyaan menjelma langkah-langkah nyata bukan dari Siti Jenar, melainkan dari orang-orang yang mengaku telah sampai pada puncak pemahaman sebelum benar-benar menapaki lerengnya. Di sebuah desa kecil, seorang pemuda berdiri di tengah surau dan berkata dengan keyakinan yang terlalu cepat matang. Ia mengulang potongan ajaran yang pernah didengarnya tentang hakikat diri dan kehadiran ilahi, namun tanpa lapisan adab dan keheningan yang menyertainya. Kata-katanya terdengar indah, tetapi ada sesuatu yang hilang, kerendahan hati. Sebagian jamaah terdiam, sebagian lain mengangguk, seolah menemukan pembenaran atas kegelisahan yang lama mereka simpan. Berita itu menyebar lebih cepat daripada angin musim kemarau. Nama Siti Jenar disebut-sebut, bukan sebagai pengajar yang menuntun, melainkan sebagai sumber keberanian baru yang disalahpahami. Padahal, ia tak pernah mengajarkan pelompatan. Ia selalu menekankan perjalanan. Namun di telinga orang-orang, perjalanan kerap disingkat menjadi tujuan. Siti Jenar mendengar kabar itu dari murid lamanya. Ia menutup mata sejenak, bukan untuk menolak, melainkan untuk menimbang. Ilmu, katanya pelan, akan selalu mencari wadahnya. Jika wadahnya retak, yang tumpah bukan kebenaran, melainkan kebingungan. Ia tahu, penjelasan yang salah bisa lebih berbahaya daripada kebohongan terang-terangan. Syekh Jangkung, pada saat yang sama, dipanggil ke rumah seorang tokoh desa. Wajah-wajah tegang menyambutnya. Mereka tidak menuduh, tetapi ketakutan mereka berisik. Jika orang-orang menafsirkan seenaknya, kata seseorang, siapa yang akan bertanggung jawab bila iman goyah? Syekh Jangkung merasakan tarikan di dadanya antara membela ketenangan batin dan menjaga ketertiban yang rapuh. Para wali mulai saling mengirim kabar. Bukan perintah, bukan larangan, hanya laporan yang disusun hati-hati. Belum ada garis yang dilanggar, tetapi biang-biang nia telah tampak. Mereka sepakat untuk mengamati satu kejadian ini sebagai ujian. Apakah ia akan reda dengan bimbingan atau membesar karena salah paham? Sore itu, Siti Jenar memutuskan menemui murid-muridnya yang paling gelisah. Ia tidak memarahi, tidak pula membenarkan. Ia mengulang ajaran yang sama, dengan nada yang lebih rendah dan jeda yang lebih panjang. Jika kata-kata membuatmu berani berdiri di atas orang lain, ucapnya, berhentilah, itu bukan jalan kita. Namun di luar ruangan, bisik-bisik telah berubah menjadi keyakinan. Ada yang merasa telah sampai, ada yang menunggu tanda untuk melangkah lebih jauh. Dan di antara niat baik dan pemahaman yang tergesa, ketenangan mulai terancam bukan oleh ilmu itu sendiri, melainkan oleh cara ia dipegang. Malam kembali turun, lebih berat dari biasanya. Di langit yang sama, doa-doa diucapkan dengan harapan yang berbeda-beda. Siti Jenar menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Kejadian itu bukan akhir dari sebuah kesalahpahaman, melainkan awal dari ujian yang akan menuntut sikap bukan hanya darinya, tetapi dari semua yang selama ini memilih diam. Dan ketika diam, tak lagi netral. Setiap keheningan berubah menjadi keputusan yang tertunda. Pagi itu, suara azan terdengar sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun maknanya terasa berbeda bagi sebagian orang. Beberapa jamaah datang dengan hati penuh keyakinan baru, sementara yang lain membawa kecemasan yang tak sanggup mereka namai. Desa-desa yang dulu tenang, kini menyimpan garis-garis tak kasat mata pemisah antara mereka yang merasa tercerahkan
dan mereka yang takut tersesat. Syekh Jangkung merasakan perubahan itu dengan jelas. Murid-muridnya tak lagi sekadar bertanya, melainkan menuntut kejelasan. Apakah ini benar jalan yang dimaksud? Tanya seseorang dengan nada mendesak. Pertanyaan itu tidak keras, tetapi berat. Syekh Jangkung menyadari, jika ia salah melangkah, satu kata saja, ia bisa menguatkan kesalahpahaman atau memadamkan pencarian yang tulus. Di tempat lain, Siti Jenar memilih menyendiri lebih lama dari biasanya. Ia duduk di hadapan pelita yang nyalanya bergoyang pelan, seolah meniru kegelisahan batin manusia. Ia tidak takut pada tudingan, tetapi ia khawatir pada kecepatan manusia memahami sesuatu yang seharusnya dipeluk dengan kesabaran. Ilmu yang terlalu cepat disimpulkan, pikirnya, seringkali berubah menjadi beban. Kabar tentang peristiwa di surau itu sampai ke telinga para wali dengan nada yang semakin tajam. Bukan lagi laporan netral, melainkan kekhawatiran yang bercampur penilaian. Ada yang mulai bertanya, apakah ajaran itu masih berada dalam batas bimbingan atau telah melampaui ruang aman umat. Untuk pertama kalinya, musyawarah tidak lagi terdengar sebagai kemungkinan jauh, melainkan kebutuhan yang mendesak. Sore hari, seorang utusan mendatangi Syekh Jangkung. Pesannya singkat namun berat. Para wali ingin mendengar penjelasan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menimbang. Syekh Jangkung menutup mata sesaat. Ia tahu, pertemuan itu akan menyeretnya ke titik di mana nurani dan tanggung jawab tak lagi sejalan dengan mudah. Siti Jenar pun menerima kabar serupa. Meski tidak secara langsung, ia tersenyum tipis, bukan karena meremehkan, melainkan karena memahami arah angin. Jika mereka memanggil, katanya kepada dirinya sendiri, aku akan datang, bukan untuk membela ajaran, melainkan untuk menjaga hati. Malam itu, langit Jawa tampak lebih gelap, seolah menyimpan rahasia yang belum siap diungkapkan. Di rumah-rumah kecil orang-orang berdoa dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang memohon keteguhan, ada yang meminta pembatas, dan di antara doa-doa itu, sebuah garis mulai ditarik perlahan antara pencarian batin dan ketertiban bersama. Konflik kini tak lagi berupa bisik-bisik atau tafsir keliru. Ia telah menjelma panggilan untuk bersikap, dan ketika panggilan itu tak bisa diabaikan, setiap langkah berikutnya akan menentukan apakah ilmu akan menjadi cahaya atau justru bayangan yang memanjang dalam sejarah. Itulah yang kini dipertaruhkan oleh setiap langkah berikutnya. Dan langkah pertama itu terasa paling berat ketika jalan yang dulu lapang mulai menyempit, seolah memaksa setiap jiwa memilih arah dengan kesadaran penuh. Musyawarah para wali akhirnya ditetapkan, bukan dengan suara keras atau titah terbuka, melainkan melalui kesepakatan sunyi yang mengandung bobot besar. Mereka sepakat untuk menimbang kembali batas-batas bimbingan, bukan untuk membungkam pencarian, tetapi untuk menjaga agar pencarian tidak melukai yang lain. Keputusan ini tidak lahir dari kecurigaan semata, melainkan dari ketakutan yang jujur. Takut umat berjalan tanpa penuntun, dan takut kebenaran dipikul tanpa adab. Siti Jenar mendengar kabar itu sebelum undangan resmi sampai. Ia merasakannya seperti angin dingin yang menyentuh tengkuk, bukan menyakitkan, tetapi mengingatkan. Dalam kesendiriannya, ia memeriksa kembali niat yang selama ini menjadi poros langkahnya. Jika aku berhenti, gumamnya, apakah pencarian akan padam? Atau justru menyala tanpa arah? Ia tahu, tujuan besarnya bukan mempertahankan kata-kata, melainkan menyelamatkan perjalanan batin manusia dari kesombongan yang halus. Syekh Jangkung berada di persimpangan yang lebih sunyi. Para murid memandangnya sebagai penopang, para wali melihatnya sebagai jembatan. Ia diminta hadir bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai penimbang peran yang mengharuskannya menahan kecondongan hati. Di malam yang panjang ia berdoa tanpa banyak kata, meminta agar kebijaksanaan turun bukan sebagai jawaban cepat, melainkan sebagai keteguhan untuk menunda. Tekanan sosial mulai terasa. Di pasar, di surau, di rumah-rumah kecil, orang-orang saling menguji keyakinan. Ada yang merasa dilindungi oleh ketertiban, ada yang merasa tercekik olehnya. Siti Jenar menjadi nama yang sering disebut kadang dengan hormat, kadang dengan cemas. Ia tidak hadir untuk membantah. Ia memilih bertemu mereka yang paling rapuh. Mereka yang hampir menyerahkan iman karena bingung, bukan karena berani. Dalam satu pertemuan kecil, Siti Jenar menyampaikan tujuannya dengan jelas, tanpa hiasan, menjaga keseimbangan iman
agar tidak melompat dari kerendahan hati ke pengakuan diri. Jika kalian mencari, katanya lembut, carilah sambil menunduk. Kata-kata itu sederhana, tetapi tak semua telinga siap menerimanya. Sementara itu, kabar tentang musyawarah menyebar, harapan dan ketakutan bertumbukan. Ada yang menanti kejelasan, ada yang menyiapkan jarak. Rintangan kini bukan hanya tafsir, melainkan suasana-suasana yang menekan, membelah, dan menuntut kepastian dari mereka yang terbiasa hidup dalam proses. Menjelang fajar, Siti Jenar menatap cahaya pertama hari itu. Ia menetapkan satu tekad. Tetap berjalan, meski jalannya menyempit. Tetap membimbing, meski tanpa panggung. Tetap menjaga hati, meski sorotan kian tajam. Ia tahu, rintangan berikutnya tidak akan datang sebagai larangan keras, melainkan sebagai pilihan-pilihan kecil yang mengikis perlahan. Dan di saat yang sama, Syekh Jangkung menyadari kenyataan pahit. Apapun yang ia katakan kelak, akan menyelamatkan sebagian dan melukai sebagian yang lain. Jalan ke depan, tak lagi hanya soal benar atau salah, melainkan tentang siapa yang sanggup menanggung akibat dari kebijaksanaan yang dipilih. Itulah pertanyaan yang kini menghantui setiap niat baik, dan beban itu, cepat atau lambat, selalu jatuh pada mereka yang berdiri paling dekat dengan kebenaran yang dipersoalkan. Hari musyawarah kian dekat, dan udara terasa lebih padat dari biasanya. Syekh Jangkung merasakan beban itu menekan dadanya setiap kali ia melangkah. Ia diminta berbicara dengan bahasa yang menenangkan, namun memuat batas. Diminta menjadi jembatan, tetapi tanpa membiarkan siapapun berlari terlalu jauh. Dalam keheningan malam, ia menyadari satu hal pahit. Kebijaksanaan yang sejati seringkali tidak membuat semua orang merasa aman. Tekanan tak hanya datang dari para wali, tetapi juga dari murid-murid yang menaruh harapan padanya. "Guru," kata seorang di antara mereka, "jika jalan ini ditutup, kemana kami harus melangkah?" Syekh Jangkung terdiam. Ia tahu, menutup bukanlah tujuan, namun membiarkan tanpa bingkai bisa menjadi bencana. Disitulah nuraninya diuji. Apakah ia melindungi pencarian atau menjaga ketertiban yang rapuh? Siti Jenar, di sisi lain, mulai merasakan jarak yang tumbuh. Bukan jarak fisik, melainkan jarak batin. Beberapa murid memilih menjauh demi ketenangan. Beberapa yang lain mendekat dengan harapan yang terlalu tinggi. Ia menyadari bahaya baru. Ketika guru dijadikan tumpuan akhir, bukan penunjuk arah. "Jangan sandarkan imanmu padaku," katanya suatu malam. Suaranya bergetar oleh kejujuran. "Jika aku jatuh, imanmu tak boleh ikut runtuh." Ia kemudian mengambil keputusan yang sunyi namun tegas. Ia membatasi pengajaran terbuka, memilih pertemuan kecil, dan percakapan perlahan, bukan mundur, melainkan menahan laju agar ilmu tak berubah menjadi slogan yang mudah diteriakkan. Namun keputusan ini disalahartikan. Ada yang menganggapnya strategi menghindar, ada pula yang melihatnya sebagai pengakuan bersalah. Desas-desus kembali bergerak, kali ini lebih tajam. Nama Siti Jenar diposisikan di antara dua kutub. Harapan bagi pencari, kegelisahan bagi penjaga tatanan. Para wali menangkap sinyal yang sama, bahwa rintangan tak lagi bersifat wacana, melainkan dampak nyata pada umat. Musyawarah kini bukan sekadar penimbangan, melainkan penentuan arah. Malam sebelum pertemuan besar itu, Syekh Jangkung mendatangi Siti Jenar tanpa pengiring. Mereka duduk berhadapan dalam diam yang panjang. Tak ada perdebatan, hanya saling memahami beratnya langkah masing-masing. "Aku berdiri di tengah," ucap Syekh Jangkung akhirnya. Lirih, dan tengah itu semakin sempit. Siti Jenar mengangguk. "Jika tengah menyempit," jawabnya, "jangan paksakan semua lewat bersamaan." Fajar menyingsing dengan cahaya pucat. Keduanya tahu, setelah hari itu, tak ada lagi ruang aman untuk menunda. Tujuan besar telah ditetapkan, menjaga keseimbangan imana. Mun rintangannya kini jelas. Tekanan sosial yang mengeras, ketakutan spiritual yang menular, dan pilihan-pilihan sunyi yang menuntut pengorbanan. Dan ketika beban tak lagi bisa dibagi, masing-masing harus memikulnya sendiri, menyadari bahwa jalan menuju kebijaksanaan sejati seringkali menuntut kehilangan yang tak terlihat, namun terasa hingga ke dasar jiwa. Itulah harga yang harus dibayar ketika beban dipikul sendirian. Dan pada hari itu, harga tersebut akhirnya ditagih dengan cara yang paling sunyi. Para penengah
memilih melepaskan tangan mereka. Musyawarah berlangsung tanpa keributan. Tidak ada suara meninggi. Tidak pula kata-kata tajam. Justru ketenangan itulah yang menggetarkan. Para wali duduk berhadapan, menimbang bukan hanya ajaran, melainkan dampaknya yang telah menyentuh banyak hati. Mereka sepakat bahwa upaya membingkai pencarian telah dilakukan. Nasihat telah disampaikan, dan peringatan telah diberi. Namun gelombang tafsir terus bergerak, dan umat mulai terbelah oleh keyakinan yang belum matang. Keputusan pun diambil bukan untuk menghukum, bukan pula untuk membenarkan. Para wali memilih tidak lagi menjadi penengah, bukan karena menyerah, melainkan karena menyadari batas peran. Ada saatnya bimbingan harus berhenti, agar tanggung jawab kembali pada setiap jiwa. Keputusan itu terasa seperti pintu yang ditutup perlahan, namun bunyinya bergema panjang di dada semua yang hadir. Syekh Jangkung merasakan getaran itu paling kuat. Ia berdiri di antara dua arus yang kini berpisah. Sebagai jembatan, ia tahu jembatan tak bisa berdiri jika kedua tepinya bergerak menjauh. Ia ingin berbicara, menahan, mengusulkan jeda, namun kata-kata terasa rapuh di hadapan keputusan kolektif yang telah bulat. Untuk pertama kalinya, ia memilih diam bukan sebagai kebijaksanaan, melainkan sebagai pengakuan akan batas dirinya. Siti Jenar menerima kabar itu dengan wajah tenang yang nyaris tak berubah. Namun di balik ketenangan itu, badai batin berputar. Ia menyadari bahwa semua jalan yang ditempuh menahan laju, membatasi pertemuan, menekankan kerendahan hati tidak mampu menghentikan salah paham yang terlanjur tumbuh. Bukan karena ajarannya salah, melainkan karena banyak hati ingin melompat tanpa menapak. Murid-muridnya berkumpul, menanti arah, sebagian memohon agar ia bertahan, sebagian lain menyarankan agar ia pergi sejenak. Siti Jenar memandang mereka satu persatu, melihat harapan dan ketakutan yang saling berkelindan. "Jika aku bertahan," katanya perlahan, "kalian akan terus menggantungkan langkah padaku. Jika aku pergi, kalian akan belajar berdiri." Kalimat itu jatuh seperti hujan ringan menyejukkan, namun membawa dingin. Senja merambat, dan pilihan terakhir mulai mengerucut. Tak ada ruang aman untuk kompromi. Tak ada payung penengah untuk berteduh. Semua usaha tampak gagal menenangkan keadaan. Yang tersisa hanyalah keputusan paling berat, bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang melepaskan agar iman tidak berubah menjadi alat pembenaran diri. Dan ketika malam turun, Siti Jenar menatap kegelapan dengan napas panjang. Ia tahu, langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Bukan sebagai kemenangan, bukan pula sebagai kekalahan, melainkan sebagai ujian terakhir sebelum cahaya atau bayangan benar-benar memilih tempatnya dalam sejarah. Dan di ambang itulah, Siti Jenar menyadari bahwa tidak semua keputusan lahir untuk dimenangkan sebagian, harus diterima meski melukai. Pagi datang tanpa janji. Udara terasa kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak ingin disebutkan. Kabar keputusan para wali telah merambat ke pelosok-pelosok desa, membawa gema yang berbeda di tiap hati. Ada yang merasa lega karena ketertiban akan kembali. Ada yang merasa kehilangan arah karena sandaran batin dicabut. Tak ada sorak, tak ada ratap, hanya wajah-wajah yang menahan perasaan. Siti Jenar memanggil murid-muridnya untuk terakhir kali dalam pertemuan terbuka. Ia berdiri tanpa mimbar, tanpa kitab terbuka. "Ilmu tidak pergi," katanya pelan. "Yang pergi hanyalah ketergantungan." Ia meminta mereka pulang dengan satu bekal: kesediaan merawat iman masing-masing, tanpa menunggu penjelasan dari luar. Beberapa menunduk, beberapa menangis tanpa suara. Tidak ada janji akan pertemuan berikutnya. Syekh Jangkung hadir di tepi pertemuan itu, sebagai saksi yang tak lagi punya peran menengahi. Dadanya sesak oleh kesadaran pahit. Semua jalan yang dicoba telah buntu. Ia ingin memeluk sahabatnya, tetapi jarak kini menjadi bagian dari pilihan yang harus dihormati. "Maafkan aku," ucapnya lirih. Siti Jenar tersenyum tipis. "Tak ada yang perlu dimaafkan," jawabnya. "Ini harga dari kejujuran." Ketika matahari meninggi, Siti Jenar mengambil keputusan yang paling berat: menarik diri dari ruang publik. Bukan pelarian, bukan pengasingan penuh, melainkan pengosongan diri agar kegaduhan mereda. Ia memilih berjalan sendiri,
tanpa pengiring, agar pencarian orang lain tak lagi menempel pada langkahnya. Keputusan itu mematahkan harapan sebagian, tetapi menyelamatkan banyak hati dari ketergantungan yang berbahaya. Desa kembali sunyi. Namun sunyi yang berbeda, tanpa figur penopang, orang-orang dipaksa bercermin. Sebagian menemukan keteguhan, sebagian goyah, sebagian marah pada kehampaan yang baru mereka rasakan. Tak ada kekerasan, tak ada pengusiran, namun pertarungan batin berlangsung lebih keras daripada teriakan manapun. Menjelang senja, Siti Jenar melangkah meninggalkan jejak terakhirnya di jalan tanah yang memanjang. Ia tidak menoleh. Di balik langkah itu, ada doa yang tak diucapkan, agar cahaya tetap menyala di hati mereka yang belajar berjalan sendiri, meski tanpa pelita dari luar. Dan ketika malam turun, keputusan itu menggenapi klimaks yang paling sunyi. Semua usaha tampak gagal. Semua sandaran dilepaskan. Yang tersisa hanyalah kejujuran pada iman dan keberanian menerima luka sebagai bagian dari jalan menuju kedewasaan batin. Dan dengan bekal itulah, Siti Jenar melangkah menyusuri jalan sunyi yang tak lagi menuntut pengakuan siapapun. Hari-hari berlalu tanpa kabar tentangnya. Tidak ada pengajaran, tidak ada kerumunan, tidak pula jejak yang bisa diikuti dengan pasti. Namun justru dalam ketiadaan itulah pergulatan batin mencapai puncaknya. Siti Jenar menghadapi dirinya sendiri bukan sebagai guru, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai manusia yang harus menata ulang keikhlasan. Ia merasakan sepi yang panjang, tetapi sepi itu tidak kosong. Ia penuh dengan tanya yang jujur dan doa yang tak meminta jawaban cepat. Di desa-desa yang ditinggalkannya, dampak keputusan itu mulai terasa. Murid-murid yang dahulu bergantung kini dipaksa berdiri sendiri. Sebagian tersandung, sebagian bangkit dengan langkah tertatih. Ada yang merindukan bimbingan lama, ada pula yang menemukan suara batin yang selama ini tertutup. Ketegangan mereda perlahan, not because masalah selesai, melainkan karena setiap orang mulai bertanggung jawab atas pemahamannya sendiri. Syekh Jangkung menyaksikan perubahan itu dengan hati yang campur aduk. Ia melihat luka yang nyata, tetapi juga pertumbuhan yang tak terduga. Ia memilih hadir di tengah umat tanpa membawa nama Siti Jenar sebagai perdebatan. Pegang imanmu, pesannya sederhana, dan rawat adabmu. Kata-kata itu tak menyelesaikan segalanya, namun cukup untuk menahan banyak jiwa dari jatuh lebih jauh. Di satu malam yang tenang, Siti Jenar berhenti di sebuah tempat yang tak bernama. Ia duduk, menatap langit, dan merasakan sesuatu yang lama ia cari, ketentraman tanpa pembenaran. Ia sadar, pilihannya bukan kekalahan. Ia adalah penyerahan diri, agar kebenaran tak dipaksa berjalan di bawah satu bayangan. Dalam kesadaran itu, luka-luka batin mulai menemukan maknanya. Kabar tentang ketenangan baru itu sampai ke telinga Syekh Jangkung melalui bisik yang lembut, bukan berita besar. Ia tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban. Ia tahu, resolusi tidak selalu datang sebagai penutup yang rapi, melainkan sebagai penerimaan yang jujur terhadap keterbatasan manusia. Dan ketika fajar menyingsing, dunia terasa sedikit lebih ringan. Tidak ada kemenangan ego, tidak ada pihak yang dielu-elukan. Yang ada hanyalah jiwa-jiwa yang belajar berdiri dengan iman yang lebih dewasa, menyadari bahwa jalan sunyi, meski menyakitkan, kadang justru menjadi cara paling lembut untuk memulihkan keseimbangan yang lama goyah. Dan keseimbangan itu tidak datang sebagai sorak kemenangan, melainkan sebagai damai yang tak berteriak, hadir pelan, nyaris tak disadari. Waktu berjalan tanpa tanda khusus. Tidak ada pengumuman, tidak ada pengakuan, namun perubahan merayap seperti embun pagi. Di desa-desa, orang-orang mulai berhenti memperdebatkan nama dan kembali merawat makna. Surau kembali diisi oleh doa yang lebih hening. Pertanyaan tetap ada, tetapi kini diajukan dengan rendah hati. Tidak semua kebingungan terjawab, namun kegelisahan tak lagi mencari kambing hitam. Siti Jenar menjalani hari-harinya dengan ritme yang sederhana. Ia membantu tanpa mengajar, mendengar tanpa menafsirkan, hadir tanpa menjadi pusat. Setiap langkahnya adalah latihan menerima bahwa kebenaran tak perlu dipamerkan untuk menjadi nyata. Dalam sepi yang dipilihnya, ia menemukan kedamaian yang tidak menuntut pembenaran. Luka-luka batin yang dulu perih, kini beralih rupa menjadi ingatan yang menguatkan. Syekh Jangkung merasakan perubahan itu paling jelas
ketika murid-muridnya datang bukan untuk meminta jawaban, melainkan untuk berbagi proses. Mereka bercerita tentang jatuh dan bangun, tentang ragu yang ditata menjadi doa. Ia tersenyum bukan karena merasa benar, melainkan karena melihat umat belajar memikul imannya sendiri. Jalan ini, ucapnya suatu hari, tak pernah dimaksudkan mudah, hanya dimaksudkan jujur. Para wali pun mengamati dari kejauhan dengan napas yang lebih tenang. Keputusan untuk tidak lagi menjadi penengah terbukti pahit di awal, namun perlahan menumbuhkan kedewasaan kolektif. Mereka menyadari bahwa menjaga umat bukan selalu berarti hadir di tengah, melainkan tahu kapan harus mundur agar tanggung jawab kembali ke pemiliknya. Doa-doa mereka kini lebih singkat, tetapi lebih ikhlas. Pada suatu senja, kabar tentang Siti Jenar sampai tanpa sensasia, terlihat membantu seorang tua menimba air, lalu pergi tanpa pamit. Kabar itu menyebar singkat dan berhenti. Tak ada yang mengejar, tak ada yang menuntut. Dan justru disitulah damai menemukan tempatnya, ketika kehadiran tak lagi memancing kerumunan. Malam itu, angin berembus lembut di bawah langit yang sama. Siti Jenar dan Syekh Jangkung di tempat yang berbeda menyadari hal serupa, bahwa resolusi sejati bukanlah menutup cerita dengan garis tebal, melainkan membiarkannya berakhir tanpa perlu disorot. Tidak ada kemenangan ego, tidak ada kekalahan yang dipamerkan, hanya penerimaan yang matang. Dan ketika hari berganti, dunia berjalan dengan langkah yang lebih pelan. Konflik telah mereda bukan karena dilupakan, melainkan karena dipahami. Damai yang tak berteriak itu menetap cukup kuat untuk menenangkan, cukup rendah hati untuk tidak menuntut pujian. Dan justru karena ia tak berteriak, orang-orang mulai menyadari jejaknya yang tertinggal di dalam diri mereka masing-masing. Beberapa musim berlalu, dan kehidupan menemukan ritmenya kembali. Desa-desa tidak berubah secara mencolok, namun cara orang memandang iman telah bergeser. Murid-murid yang dahulu berkumpul, kini menyebar mengajar dengan bahasa yang lebih lembut, mendengar dengan kesabaran yang lebih panjang. Mereka tidak lagi mengutip nama sebagai tameng, melainkan menyebut adab sebagai arah. Dari satu rumah ke rumah lain, pelajaran yang bertahan bukanlah kalimat-kalimat tinggi, melainkan cara bersikap yang menunduk. Syekh Jangkung melihat hasil itu dengan mata yang basah namun tenang. Ia menyaksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan lama kini dijalani sebagai proses, bukan tuntutan jawaban instan. Ia tak lagi berada di tengah pusaran, tetapi di pinggir jalan menyapa yang lewat, menolong yang tersandung. Dalam refleksinya, ia memahami bahwa perannya sebagai penengah pernah berakhir agar perannya sebagai penjaga keseimbangan bisa lahir dengan lebih jujur. Para wali pun mengadakan pertemuan singkat bukan untuk mengadili masa lalu, melainkan untuk merenungkan dampaknya. Mereka menyebut keputusan yang diambil dengan bahasa yang sederhana, pahit, perlu, dan akhirnya mendewasakan. Tidak ada penyesalan yang diucapkan lantang, hanya kesadaran bersama bahwa kebijaksanaan terkadang harus tampak keras di awal, agar lembut di akhir. Dalam doa mereka, nama Siti Jenar hadir tanpa debat sebagai pengingat tentang batas peran dan keluasan rahmat. Tentang Siti Jenar sendiri, ia menjadi kisah yang beredar tanpa panggung. Ada yang bertemu dengannya di ladang, ada yang hanya mendengar kabar samar. Ia tidak menolak perjumpaan, namun juga tidak memeliharanya. Setiap kali seseorang bertanya tentang jalan, ia menjawab dengan pertanyaan yang memulangkan, "Apa yang sudah kau rawat hari ini?" Dari jawaban-jawaban itulah, orang-orang belajar berjalan tanpa menggenggam figur. Menjelang senja, Syekh Jangkung duduk sendirian di serambi, menatap cahaya yang memudar. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa jejak paling kuat seringkali ditinggalkan oleh mereka yang memilih pergi tepat waktu. Tidak ada patung, tidak ada penobatan, namun ada perubahan yang menetap, hidup dalam sikap dan pilihan. Dan ketika malam turun, kisah ini terasa hampir selesai, hampir karena jejak yang tinggal tidak pernah benar-benar berakhir. Ia berlanjut dalam cara orang beriman tanpa berisik, dalam keberanian menerima ragu tanpa panik, dan dalam kerendahan hati untuk terus belajar. Tinggal satu hal lagi yang perlu diucapkan bukan sebagai penutup, melainkan sebagai amanat terakhir yang akan mengikat semuanya
dengan keheningan yang bijaksana. Dan keheningan itulah yang akhirnya berbicara paling jujur tentang apa yang telah terjadi. Pada suatu pagi yang tak ditandai peristiwa apapun, orang-orang menjalani hidup seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda, bukan di luar, melainkan di dalam. Mereka yang pernah gelisah, kini lebih sabar. Mereka yang dulu lantang, kini lebih berhati-hati. Iman tak lagi dipamerkan sebagai kepastian, melainkan dirawat sebagai perjalanan. Tak ada satu nama yang diagungkan, tak ada satu ajaran yang diperebutkan. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab pribadi untuk menjaga arah. Syekh Jangkung, yang rambutnya kian memutih, menyadari perubahan itu sebagai karunia yang tak perlu diumumkan. Ia menatap murid-muridnya yang kini mengajar dengan rendah hati, mendengar dengan saksama, dan berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Dalam batinnya, ia mengakui keputusan paling sulit di masa lalu telah melahirkan kedewasaan yang tak mungkin lahir dengan cara lain. Ia tak lagi merindukan peran sebagai penengah. Ia menemukan ketenteraman sebagai penjaga jarak yang sehat. Para wali melanjutkan dakwah dengan kebijaksanaan yang lebih sunyi. Mereka tak menutup ruang tanya, tetapi juga tak memaksa jawaban. Dari pengalaman itu, mereka belajar satu hal yang mahal, bahwa menjaga umat bukan berarti mengikatnya, dan menuntun bukan berarti menggantikan langkah. Dalam doa-doa mereka, tak ada lagi kecemasan, hanya harap agar setiap hati diberi kesanggupan memikul imannya sendiri. Tentang Siti Jenar, ia tetap berjalan di jalan yang tak bernama, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai kepulangan. Ia hidup sederhana, membantu tanpa mengajar, hadir tanpa menuntut. Sesekali, seseorang mengenalinya dan menunduk hormat. Ia membalas dengan senyum singkat, cukup untuk menyapa, tidak cukup untuk dijadikan sandaran. Dalam kesunyian itulah, ia menemukan makna paling utuh, bahwa ilmu yang hidup bukan yang diteriakan, melainkan yang menumbuhkan adab. Pada suatu senja, di bawah langit yang berwarna tembaga, Siti Jenar berhenti sejenak. Ia menutup mata dan menghela napas panjang, bukan karena lelah, melainkan karena selesai. Tidak ada penyesalan yang perlu disimpan, tidak ada kemenangan yang perlu dirayakan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena telah memilih jalan yang menyelamatkan banyak hati, meski melukai dirinya sendiri. Dan ketika malam turun untuk terakhir kalinya dalam kisah ini, satu pelajaran menetap dengan tenang: iman bukanlah arena untuk menang, melainkan ladang untuk merunduk. Kebijaksanaan bukanlah suara paling keras, melainkan keputusan untuk tahu kapan harus diam. Dan kejujuran tertinggi seringkali lahir saat seseorang rela tidak lagi menjadi penengah, agar setiap jiwa kembali bertemu Tuhannya di dalam hati masing-masing. Disitulah cerita ini berakhir, bukan dengan sorak, bukan dengan duka, melainkan dengan damai yang pulang ke tempat asalnya.